Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah. Puji Tuhan, di hari yang baik ini kita masih boleh bersama-sama bangun pagi untuk beribadah kepada Tuhan. Apa kabarnya? Saya berharap semuanya baik-baik saja. Mari saat ini kita sama-sama mengambil saat teduh sejenak, mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama beribadah dan menyembah nama-Nya. Mazmur 30 ayat 4 berkata, "Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus." Pagi hari ini, mari kita sama-sama mengangkat hati kita. Kita menyembah kekudusan-Nya. Kita angkat sebuah pujian, "Saat Ku Menyembah-Mu." Sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Allah untuk setiap kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini. Dan Bapa, biarlah pada saat ini Tuhan kami boleh sama-sama mempersiapkan hati kami, beribadah kepadamu Tuhan dengan segenap hati kami ya Allah. Dan biarlah kiranya Engkau terus beracara sepanjang ibadah ini Tuhan. Kau yang menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi Bapa. Walaupun mungkin kami tidak berada dalam satu tempat Tuhan,
Tapi biarlah Tuhan kami boleh sama-sama merasakan kehadiran-Mu Bapa pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Yesus. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir, betul? Saya yakin, karena kita ada pada hari ini saja, itu semua hanya karena berkat anugerahnya. Dan karena seluruh kebaikannya, bukankah ia pantas untuk terus kita puji, terus menerus? Saat ini saya mau ajak sidang jemaat sekalian untuk bersama-sama memuji nama Tuhan. Sebab ada tertulis bahwa aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku dan marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya, memuji Tuhan selalu. Terpujilah nama Tuhan kita. Saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, entah ada beban apa yang tersimpan dalam hati atau pikiran Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Saya tidak tahu. Tapi apapun itu, mari kita lepaskan. Mari kita arahkan semua fokus kita, pandangan kita kepadanya. Sebab, bukankah lebih baik bahwa kita masih hidup pada saat ini daripada kita khawatir akan hari esok yang akan terjadi. Sebab kita ada hanya karena anugerahnya, dan itu semua hanya karena kebaikannya. Saya rindu sidang jemaat sekalian boleh mengambil waktu untuk berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab kita ada hanya karena anugerahnya saja. Mari tundukkan kepala kita, tundukkan hati kita di hadapannya. Dan biarlah pujian ini menjadi suatu ungkapan syukur kita.
Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, Jemaat Bethlehem yang terkasih dan para pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur karena kita sudah berada di penghujung bulan Juni dan kita akan menyelesaikan satu tema yang besar yang berkaitan dengan muliakanlah Tuhan dengan lidahmu. Ini tema bulan Juni yang sudah kita bahas banyak tentang bagian ini. Dan pada minggu ini, di penghujung bulan Juni ini kita akan melihat satu tema yang sungguh-sungguh akan menolong kita untuk mengerti tentang kemurahan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Berkaitan dengan ucapan bahagia dari orang benar. Ucapan bahagia dari orang benar. Yang saya ambil dari Matius pasal 5 ayat 8. Namun sebelum kita mendalami bagian ini, mari kita berdoa, minta pimpinan dan penyertaan Tuhan buat kita semua. Mari kita tunduk kepala. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, Allah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami ada waktu yang banyak untuk bisa bersama-sama menikmati hadirat-Mu.
menikmati kasih-Mu yang indah. Pimpin hidup kami Tuhan. Tolong kami supaya kebenaran firman yang kami akan dalami dalam hal ini akan membangun jiwa kami dan menolong kami untuk senantiasa berpaut kepada Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, kuduskan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita baca Alkitab kita dalam Matius pasal 5 ayat 8. Matius pasal 5 ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sekali lagi firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam bagian ini suatu ketika Yesus duduk di antara para murid dan Dia mengajar mereka mengenai kebenaran yang hakiki, bagaimana bertumbuh secara spiritual dalam hidup mereka. Dan kalau saudara perhatikan di dalam bagian ini, khotbah di bukit yang diajarkan Yesus dalam Matius pasal 5 ini adalah suatu khotbah yang menyatakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan menampilkan sesuatu kehidupan yang berbeda. Jadi ini yang Yesus ajarkan kepada murid-murid, ya. Dan ini yang perlu kita lihat dalam bagian ini. Di sini Yesus mau menunjukkan kepada kita semua bahwa kualitas kehidupan seorang yang sudah diselamatkan, dia harus tampil beda dalam hidupnya. Dan dengan jelas di sini Yesus dia menanamkan suatu karakteristik atau suatu keaslian dari orang benar kepada murid-muridnya, supaya mereka sungguh-sungguh menjalankan kehidupan mereka sebagai orang yang dipercayakan atau diberi mandat oleh Tuhan dalam menjangkau jiwa bagi Tuhan. Tetapi di sisi lain, mereka harus memperbaharui dan menolong hidup mereka untuk tetap berkenan kepada Allah. Dan ini yang indah yang Tuhan ajarkan dalam bagian ini. Tetapi kalau kita juga lihat di dalam bagian ini, ketika Yesus menyampaikan bagian ini kepada murid-muridnya, sebenarnya Yesus juga sedang memporak-porandakan mengenai penampilan yang berpura-pura, yang bersembunyi di balik praktek hidup keagamaan yang dipraktekkan atau diperlihatkan oleh orang-orang Farisi. Ya, dan dari semua khotbah di bukit ini, bagian yang paling jelas menggambarkan tentang potret seorang benar yang ditulis dalam catatan Alkitab dalam Matius pasal 5 ini. Dalam hal ini berkaitan erat dengan suci hati. Ya, suci hati. Ini menarik untuk kita dalami, dan mari kita perhatikan bersama-sama pengertian dari suci hati seperti apa. Nah, kalau kita lihat di dalam bagian ini, kata suci hati, tapi sebelum kita menyelidiki apa itu kata suci, mari kita lihat sejenak apa itu kata hati. Ya, supaya kita bisa tahu secara dalam berkaitan dengan ayat-ayat ini atau bagian ini. Istilah hati di sini ini bukan menunjuk kepada organ tubuh yang ada di dalam manusia, ya. Tetapi kata hati yang dimaksud di dalam bagian ini lebih menunjuk kepada sumber kehidupan, yaitu berkaitan dengan manusia batinia atau manusia rohania. Termasuk bagian di dalamnya adalah perasaan, keinginan, kesukaan, motivasi, kehendak, intelek, dan juga tujuan hidup. Jadi pendeknya, kalau kita bicara tentang hati, berarti hati itu adalah inti dari kehidupan manusia. Ya,
inti dari kehidupan manusia. Jadi kehidupan rohani kita itu berpusat pada hati. Jadi apapun yang terpancar dalam pola pikir, tutur kata, dan pola hidup kita adalah luapan dari hati semata-mata. Jadi hati manusia sangat penting dan menjadi satu pokok ajaran yang sangat ditekankan dalam firman Tuhan. Ini menarik tentang hati, ya. Itulah sebabnya benarlah apa yang dikatakan oleh Alkitab dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Firman Tuhan berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan." Kemudian mari kita perhatikan, ya, pengertian tentang kata suci. Nah, ini sungguh luar biasa dan ini sangat-sangat indah untuk kita dalami bagian ini. Suci secara literal, ya, berarti bersih. Betul? Bersih. Dan ini menunjuk kepada keadaan yang tidak ada noda, tidak kotor. Kalau kita bicara tentang suci, tidak dijangkit dengan penyakit, tidak ada tipu muslihat di dalamnya. Ya, jadi sungguh-sungguh jujur dan murni motivasinya, itu suci. Kalau kita perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh bagian ini, berbahagialah orang yang suci hatinya, ya. Jadi hal ini mau menekankan keadaan batin manusia yang ada di dalamnya, yaitu motivasi atau dorongan dari dalam tentang keadaan hati manusia. Itu secara literal dijelaskan seperti itu. Tapi kalau kita lihat secara kualitas, ya, istilah suci berarti, kalau saya bisa terjemahkan dalam bagian ini, adalah seseorang yang tidak hanya melakukan hal-hal yang benar, tetapi lebih daripada itu melakukan hal-hal yang benar untuk alasan-alasan yang benar. Jadi tidak hanya melakukan yang benar, tapi alasannya harus benar juga. Dan ini yang menarik yang dijelaskan di dalam bagian ini. Ini berarti bahwa bebas dari penampilan bermuka dua atau kemunafikan dan kepura-puraan. Jadi intinya ketika kita bicara dalam konteks ini suci hati, berarti kita sedang bicara dalam konteks rohani atau hidup yang sudah diselamatkan. Jadi orang yang sudah diselamatkan dalam iman kepada Yesus Kristus adalah orang yang memiliki kesucian, yang memiliki kesucian hati, atau tidak bermuka dua atau munafik. Ini yang menarik, ya. Ini yang sangat luar biasa, kenapa Yesus dia bicara kepada mereka yang suci hatinya, berbahagialah karena tidak bermuka dua. Ya, ini menarik sekali, menarik. Ya. Kalau kita dalami bagian ini, jadi eksistensi atau keberadaan kebenaran ini lebih nyata pada waktu Yesus dia mempertentangkan dengan ahli Taurat dan orang Farisi di dalam Matius pasal 23. Mulai ayat 13 sampai 16, ayat 23, ayat 25, ayat 27, dan ayat 29. Kalau kita selami kata-kata Yesus dalam bagian ini, sangat keras sekali dan tajam Yesus bicara kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Dia berkata, celakalah kamu. Ya, celakalah kamu. Mengapa Yesus bicara begitu serius, begitu keras menyampaikan hal ini kepada mereka? Karena rupanya dalam tradisi kehidupan kaum Farisi dan ahli Taurat, yang ditekankan dalam hidup mereka adalah berkaitan dengan reputasi atau harga diri daripada karakter yang menjadi sifat penting dalam hidup seseorang. Inilah yang disebut oleh Yesus bahwa orang-orang yang seperti ini, mereka adalah orang-orang yang buta rohani. Ya. Itulah sebabnya Yesus dalam bagian ini menekankan, dan ini yang perlu kita pahami, ya, bahwa kehidupan rohani harus lebih utama daripada hal-hal yang berkaitan dengan reputasi, ritual keagamaan, dan dengan kata lain penampilan
luar manusia. Jadi yang Yesus mau di sini adalah rohani kita. Kehidupan yang seperti yang saya sampaikan di dalam jam doa kemarin, matang secara rohani. Itu yang Yesus mau. Jadi bukan penampilan luar manusia yang kelihatan baik, tetapi hatinya tidak baik, ya, tidak benar. Dan ini sama seperti yang disampaikan di dalam Matius pasal 12 ayat 35. Firman Tuhan berkata begini, orang yang baik, dia mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Ini artinya sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita harus menunjukkan kehidupan rohani kita, bukan penampilan luarnya. Penampilan luar yang ditutupi dengan perbuatan baik, namun hati tetap jahat, itu yang namanya yang disebutkan oleh Yesus dalam bagian ini, munafik atau bermuka dua. Dan itu ditujukan kepada mereka-mereka yang sama gaya hidupnya seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Makanya Yesus berkata di dalam ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, berbahagialah. Jadi kalau kita murni hati kita, ya, sungguh-sungguh melakukan kebenaran dengan alasan-alasan yang benar, maka Alkitab berkata ada kebahagiaan dalam hidup kita. Jemaat Bethlehem yang terkasih dan para pemirsa yang menyaksikan tayangan pagi ini, pertanyaannya buat kita, kebenaran apa yang kita bisa dapatkan dari ucapan bahagia yang disebutkan di dalam bagian ini, di dalam ayat 8 ini? Kebenaran apa yang kita bisa dapatkan dari ucapan atau kata-kata bahagia ini? Mari kita lihat yang pertama di dalam ayat 8 ini. Kita perhatikan baik-baik. Coba kita bandingkan dengan 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Hal yang pertama yang berkaitan dengan kebenaran yang kita bisa ambil dari ucapan bahagia ini, ucapan bahagia adalah ucapan yang murni sebagaimana adanya. Jadi ucapan bahagia adalah ucapan yang murni sebagaimana adanya. Murni sebagaimana adanya seperti apa yang dimaksud dalam bagian ini? Jangan lupa Bapak Ibu, menurut tabiat kita, kita ini adalah orang-orang yang mendua hati. Kita ini adalah orang-orang yang kotor karena dosa, tidak jujur dan munafik. Hati kita bersih hanya pada saat lahir. Ya, kalau bisa dikatakan demikian. Kita hidup dalam kepura-puraan. Ini tabiat kita. Kita hidup dalam kebusukan. Dan Alkitab juga memberitahu kepada kita bahwa kehidupan moral kita itu rusak karena dosa. Itulah sebabnya hidup kita selalu dalam kepalsuan. Tidak ada yang benar dalam hidup kita. Kalau diibaratkan sebagai barang, kita ini barang tiruan. Ya, bukan yang asli. Karena asli sudah rusak. Ya. Namun Alkitab juga memberitahu dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 bahwa ketika kita lahir baru, sama dengan yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 3, ya, mulai ayat 15 dan 16 sampai 18, ketika kita lahir baru, artinya menjadi ciptaan baru, kehidupan kita adalah kehidupan orang-orang yang sudah diselamatkan. Kehidupan yang diselamatkan oleh Tuhan. Ini artinya sebagai ciptaan baru, kita wajib mengenakan, ya, gaya hidup dan karakter Kristus. Dan kita terus belajar sebagai anggota keluarga Allah. Atau dengan kata lain, ketika kita sudah diselamatkan, secara luar biasa tidak hanya belajar, tapi kita mengenakan gaya hidup surgawi atau habit surgawi. Habit surgawi inilah yang menjadi integritas hidup kita, termasuk dalam berucap atau
kata-kata. Jadi ucapan atau kata-kata kita tidak dilandasi pada kehidupan yang bermuka dua, atau munafik, atau kepalsuan, tetapi didorong oleh hati nurani yang murni, atau dengan kata lain, pada jiwa yang bersahaja, yaitu sikap hidup yang selaras dengan hidup dalam kerajaan Allah atau kebenaran firman Tuhan. Itulah yang dimaksud di dalam bagian ini, ucapan yang murni sebagaimana adanya, ya, karena kita memiliki habit surgawi. Jadi kata-kata kita itu tidak dilandasi pada kepalsuan, tetapi kepada kebenaran kerajaan, kepada kebenaran firman Tuhan, atau kita pada sikap dalam kerajaan Allah. Inilah yang murni adanya. Tidak perlu dipoles gaya apapun, tetapi senantiasa mengenakan habit surgawi. Kalau kita tidak mengenakan habit surgawi, pertanyaannya, kita ini anak Tuhan atau anak siapa? Ya, kalau anak Tuhan, pastilah senantiasa mengenakan gaya hidup kerajaan Allah. Tapi kalau bukan anak Tuhan, kita sedang mengenakan gaya hidup duniawi yang dikuasai oleh setan. Makanya zaman sekarang banyak orang yang katanya, ya, sebagai orang Kristen, tapi gaya hidupnya tidak menunjukkan gaya hidup kerajaan Allah. Berarti dia menunjukkan gaya hidup setan. Ini yang palsu. Ini yang palsu. Karena gaya hidup setan itu tidak mencerminkan karakter Kristus. Termasuk kata-katanya, bahasanya, ucapan-ucapannya. Tidak ada ucapan-ucapan yang menunjukkan tentang kebahagiaan dalam hidup. Dan ini yang menarik. Jadi karena orang Kristen disebutkan dia adalah orang benar, dia harus menampilkan gaya hidup yang benar dan baik yang berkenan kepada Allah. Termasuk ucapan-ucapan yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran. Inilah yang dikecam oleh Kristus kepada mereka yang tidak mengenakan kebiasaan surgawi. Ya, ia berkata kepada orang Farisi dan ahli Taurat, celakalah kamu. Ya, coba kita lihat, kita baca dalam pasal 23 dalam kitab Matius ayat 27. Dia mulai begini. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu semua seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu di sebelah luar kamu tampak benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Kenapa Yesus sampai berkata sangat tajam seperti ini? Karena mereka tidak melakukan kebenaran yang sesungguhnya, yang aslinya, yang sebagaimana adanya, mengenakan gaya hidup surgawi. Sehingga ucapan-ucapan mereka sangat-sangat pedas dan membuat orang tertekan dalam hidup mereka. Ini yang menjadi persoalannya. Alkitab berkata di dalam bagian ini ada hukuman yang berat yang ditimpakan Allah kepada mereka atau orang-orang yang model seperti ini, yang tidak mampu mengucapkan ucapan yang murni sebagaimana adanya yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Ucapan yang murni adalah ucapan yang tidak munafik. Ya. Jadi jangan kita menjadi orang Kristen yang murahan, atau orang Kristen karbitan, atau KW. Ya, bisa dikatakan begitu. Kalau di dalam Efesus pasal 5 ayat 11 dikatakan begini. Kalau orang karbitan, orang Kristen murahan, dia turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Ya. Tetapi kalau yang orang Kristen yang murni, yang sebagaimana adanya, Alkitab berkata, ayat selanjutnya dia bilang begini, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Jemaat Bethlehem yang terkasih dan para pemirsa yang mendengarkan bagian firman Tuhan pagi ini, mari kita jadi orang Kristen yang murni sebagaimana adanya.
atau asli sebagai ciptaan baru yang bergaya hidup surgawi. Sehingga ucapan-ucapan yang kita sampaikan itu adalah ucapan-ucapan yang tidak dipoles dalam kepalsuan atau tidak dalam kemunafikan, tetapi dalam kebenaran yang sesungguhnya. Aplikasinya dalam bagian yang pertama ini. Orang yang memiliki hati nurani yang murni berarti dia asli ciptaan baru. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada tipu muslihat, baik dalam perilaku maupun dalam kata-katanya. Yang kedua, Jemaat Bethlehem yang terkasih dan para pemirsa yang menyaksikan tayangan pagi ini. Pertanyaannya bagi kita, kebenaran apa yang kita bisa dapatkan dari ucapan bahagia ini? Yang kedua dikatakan, ucapan bahagia adalah ucapan bijak yang menyadari konsekuensinya. Ya, ucapan bahagia adalah ucapan bijak yang menyadari konsekuensinya. Mari kita belajar dari Matius 23 dan Lukas pasal 11. Ya, bagaimana kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat yang ditelanjangi oleh Kristus mengenai kehidupan keagamaan mereka. Dengan kedok kesalehan, mereka menggunakan ucapan-ucapan atau kata-kata lidah mereka untuk mengambil keuntungan dari orang-orang yang lemah. Mereka memeras sesuka hati, terjebak pada ritual keagamaan. Kata-kata mereka sangat menawan hati, tapi hati mereka penuh dengan kemunafikan. Inilah yang Yesus katakan penampilan luarnya seperti tidak ada noda dalam hidupnya, tetapi dalamnya penuh dengan berbagai jenis kotoran. Matius 23 berkata demikian. Kalau saudara lihat bagian ini, apa reaksi orang Farisi dan ahli Taurat ketika Tuhan minta mereka untuk mempertanggungjawabkan kata-kata mereka? Lukas pasal 11 ayat 45 berkata, mereka merasa terhina. Ketika mereka merasa terhina karena kebenaran yang Yesus sampaikan kepada mereka, apa yang terjadi? Akhirnya mereka bersiasat jahat untuk menjatuhkan Yesus. Dalam pasal 11 ayat 53 sampai 54 dalam kitab Lukas berkata demikian. Tindakan yang mereka lakukan adalah tindakan jahat yang ada di dalam luapan hati mereka. Dan orang-orang yang seperti ini biasanya dia suka bersilat lidah, suka mengacaukan, senang dengan kata-kata kosong yang menjalar seperti penyakit kanker. Ya. Melalui bagian ini Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, Alkitab mau menasehatkan kepada kita sebagai orang Kristen, mari kita bijak dalam berkata-kata atau dalam bertutur kata, dalam mengucapkan kata-kata dalam hidup kita. Artinya bahwa kita sadar bahwa ucapan apapun yang keluar dalam hidup kita ada konsekuensinya. Sehingga tidak menimbulkan sesuatu yang merusak jiwa kita, tetapi juga menimbulkan pertengkaran bagi orang lain. Ini yang Yesus mau kita lakukan. Makanya kalau orang dia suci hatinya, kata Alkitab, dia akan bijak dalam berkata-kata. Ya, kadang-kadang ada orang dia berkata-kata lemah lembut kelihatannya. Bahasanya cool, ya, tetapi di dalamnya diisi dengan ucapan-ucapan yang merusak hati orang lain. Contoh sederhana, wah ini makanannya enak ya, ini makanannya luar biasa. Manis, enak sekali. Kalau masuk luar biasa. Itu sama seperti badanmu enak kelihatannya. Coba bayangkan. Kira-kira itu bahasanya apa itu? Baikkah? Atau menurut kita itu bullying? Ya? Dalam tradisi orang Farisi, mereka melakukan bahasa-bahasa yang kelihatannya
luar biasa dipoles dengan kata-kata yang sangat-sangat rohani. Tetapi sebenarnya ujungnya menggigit. Sehingga membuat orang yang dikatakan dengan bahasa-bahasa itu merasa tersakiti. Yesus berbeda. Yesus menyampaikan kebenaran yang bukan hanya mengubah hidup, tetapi menenteramkan hidup. Sehingga membuat orang tertarik. Itulah sebabnya. Kalau kita lihat bagian ini, Yesus disukai. Dan dia sangat dikagumi. Dan bukan hanya dikagumi. Dia memang Tuhan yang dikirim ke dunia ini untuk menyelesaikan semua kebobrokan kehidupan kita. Baik dalam sikap hidup kita maupun dalam tutur kata kita. Jadi jika kita tidak dapat menyadari tentang konsekuensi kata-kata yang keluar dari mulut kita, maka kita akan menanggung akibatnya. Mari jaga ucapan kita, karena hal ini akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Berdasarkan Matius 12 ayat 36. Saya, saudara, punya pengalaman yang sangat menyedihkan. Ya, mengapa menyedihkan? Karena ketika saya mengucapkan kata-kata atau menyampaikan sesuatu kepada orang banyak, ya, kepada orang banyak, yang awalnya bagi saya seperti tidak ada persoalan apapun, ya, tetapi ternyata ada pendengar yang merasa tersinggung hatinya, ya, sehingga dia tidak menerima apa yang disampaikan oleh kata-kata saya. Dan pada akhirnya, apa akibatnya? Saya sangat sulit untuk bertemu dengan pendengar itu. Dan ini membuat saya sangat sedih. Karena apa? Sebagai seorang hamba, ucapannya harus menguatkan, membangun. Tetapi rupanya ucapan saya itu tidak menguatkan, tidak membangun pendengar itu. Sehingga sampai hari ini sulit sekali untuk bertemu. Jadi ini pengalaman yang sangat luar biasa. Ini pengalaman yang indah. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Dengan bahasa ucapan yang mungkin tidak menyenangkan hati orang lain. Mulai dari situ saya merasa bahwa ucapan itu penting sekali. Sangat bijak apabila kita tahu, sadar tentang konsekuensinya. Dan inilah yang Tuhan bilang di sini. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Kenapa? Kalau dia suci hatinya, dia orang benar. Ucapan bahagia adalah ucapan bijak yang dia sadari bahwa ada konsekuensi yang akan dia tanggung. Kalau dia memperkatakan kebenaran, orang diberkati, orang bahagia. Tapi kalau dia memperkatakan hal-hal yang sungguh-sungguh menghakimi dan sebagainya, orang tidak akan diberkati. Dan mereka akan membenci, bukan hanya kepada kita, tapi kepada Tuhan. Dan ini yang perlu kita dalami. Dan perlu kita renungkan dalam bagian ini. Aplikasinya, saudara, tumbuhkan rohani kita melalui perkataan yang jujur dan benar. Itu yang dimaksud dengan bijak yang menyadari konsekuensinya. Jadi ucapan bahagia orang benar itu dalam bagian ini dua yang sudah kita dalami. Ucapan yang murni sebagaimana adanya, itu yang pertama. Yang kedua adalah ucapan bijak yang menyadari konsekuensinya. Apa janji Tuhan dari dua hal ini? Alkitab berkata di sini, mereka akan melihat Allah. Ya, melihat Allah di sini berarti menunjuk pada orang yang menikmati dan merasakan semua kebaikan Tuhan dalam Yesus Kristus. Dan juga mereka akan melihat Allah ini menunjuk pada masa-masa yang penuh kemuliaan di masa yang akan datang. Mereka akan menikmati persekutuan, perjumpaan dengan Tuhan, muka dengan muka, tanpa ketakutan dan kekhawatiran.
dan hidup selama-lamanya dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi orang yang suci hatinya akan melihat Tuhan, ya, dan mendengar apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Matius 25 ayat 1, 2 ayat 21 berkata demikian. Ini janji kalau kita benar-benar mengucapkan ucapan-ucapan yang membahagiakan. Dia berjanji mereka akan melihat Allah. Kesimpulannya dalam bagian ini, orang yang suci hatinya mengenakan habit surgawi, dan dari mulutnya akan keluar ucapan bahagia dan dapat dipertanggungjawabkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, terangi hati kami, jamah hidup kami. Dan kalau masih ada hal-hal yang kotor dalam hati kami, mohon Tuhan, Engkau membersihkannya melalui pimpinan dan pertolongan Roh Kudus dalam hidup kami. Sehingga kami layak kepada Engkau. Sehingga ucapan-ucapan kami yang keluar adalah sebagaimana mestinya, yang murni. Dan juga membawa kami untuk tahu, sadar tentang konsekuensi apa yang kami sampaikan. Jamalah hidup kami Tuhan. Ampuni segala keterbatasan, kelemahan dan kekurangan kami. Agar sungguh-sungguh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Antara
Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Shalom. Saya percaya kita semua diberkati hari ini. Amin. Atas nama gereja saya sebagai Gembala Sidang menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara, Bapak Ibu yang sedang berulang tahun pada minggu yang berjalan ini. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian, saudara, dan juga Tuhan Yesus akan menyertai dan mencukupi segala keperluan dan kebutuhan saudara-saudara sekalian. Tetap semangat, tetap kuat, dan andalkan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Kemudian gereja juga mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan, kemurahan hati Bapak Ibu sekalian yang senantiasa tiap-tiap minggu boleh memberikan persembahan dan persepuluhan melalui rekening gereja Baptis Indonesia Bethlehem dan juga kotak persembahan yang sudah disiapkan oleh panitia keuangan di gereja kita. Terima kasih. Tuhan memberkati segala pekerjaan, usaha, mata pencarian, dan segala sesuatu yang sedang ditekuni dan dikembangkan dalam hidup rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Dan juga gereja menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga besar Bapak Poniman dan Ibu Linda atas dipanggilnya Mama yang terkasih. Kami keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Bethlehem mendoakan agar penghiburan, kekuatan, dan sukacita dalam Kristus akan melengkapi dan menyertai keluarga besar Bapak Poniman dan Ibu Linda. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu hari ini. Kami boleh bersama-sama menikmati anugerah Tuhan dalam kebaktian pagi hari ini. Kami berdoa biarlah semua jemaat, mereka semua diberkati oleh Tuhan dan merasakan kehangatan yang indah dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akan mengakhiri seluruh rangkaian penyembahan kami hari ini. Biarlah kami semua sungguh-sungguh boleh menikmati kemurahan Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan kasih dalam Kristus Yesus dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Tuhan datang pada kali ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan setiap Bapak Ibu di rumah. Tuhan Yesus memberkati.